Ngeri, politikus Gerindra ini yakin Fadlizon telah mencoreng muka Prabowo, sang pendiri Kultur 81. Saya sangat yakin tidak ada teroris di Indonesia. Kalaupun ada, itu harus diberantas dengan cara-cara yang berbeda. Ya, jadi menurut saya, sudahlah, ini zaman berubah, jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Ya, kita harus sadar semuanya bahwa yang namanya terorisme masih ada di negara kita. Oleh sebab itu, saya minta seluruh masyarakat ikut bekerjasama dengan aparat untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah saya kira sudah melakukan pendekatan lunak, pendekatan keras, semuanya dilakukan, tapi ini merupakan ancaman yang memang harus diselesaikan. Jadi Fadlizon ini lupa bahwa rekam jejak digital seorang Fadlizon ini begitu mudah ditebak. Dia berpihak kemana itu sudah sangat ditebak. Jadi jangan salahkan kalau persepsi publik mengatakan memang dia tidak berpihak pada negara dan pemerintah. Dia lebih mendukung gerakan terorisme. Halo bapak-bapak aparat penegak hukum. Halo Densus 88. Meminta kepada bapak-bapak aparat kepolisian agar supaya manusia bernama Fadlizon ini diselidiki lebih jauh rekam jejaknya. Dan kalau terbukti Fadlizon ini terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris, maka demi rakyat, demi bangsa dan negara, tangkap Fadlizon. Politikus Gerindra Arief Puyono menilai kolega separtainya Fadlizon telah mencoreng nama baik partai dan Ketua Umum Prabowo Subianto. Hal ini mengingat beredarnya foto Fadlizon bersama terduga terorisme Angga Dimas di media sosial dan buktinya itu ada. Arief menduga apabila benar Fadli telah mendukung gerakan terorisme, maka hal itu turut mencoreng nama baik Prabowo Subianto sebagai Menhan RI. Terlebih Prabowo semasa aktif di TNI memiliki spesialisasi anti teror, bahkan mendirikan Kultur 81. Satuan anti teror pertama Indonesia. Prabowo itu terkenal sebagai mantan pasukan Kultur 81 saat ini masih di militer. Mantan pramugara itu juga mendorong Polri untuk mengusut dugaan keterlibatan Fadli dalam jaringan terorisme. Menurutnya, mantan Wakil Ketua DPR RI itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebelumnya Fadli dituding terkait dengan terorisme menyusul foto pria kelahiran Jakarta itu menyerahkan bantuan kepada seseorang yang belakangan ditangkap Densus 88. Selain itu, Fadli juga dituding terlibat teroris karena dirinya secara simbolis terpotret memberikan bantuan ke Hilal Ahmar Society Indonesia, organisasi dari orang yang ditangkap Densus 88. Namun Fadli menyebut bahwa semuanya itu merupakan fitnah belaka. Anggota DPR RI Fadlizon mengklarifikasi kabar seolah-olah dirinya punya kaitan dengan organisasi teroris yang baru ditangkap Densus itu. Fadli menegaskan dirinya sama sekali tidak terkait dengan terorisme. Dalam keterangan tertulis Fadlizon, isu ini berangkat dari foto lama 2015 yang menampilkan dirinya menyerahkan bantuan terhadap krisis kemanusiaan Syria. Foto penyerahan bantuan oleh Fadlizon diunggah oleh akun Hasi. Baru-baru ini Densus 88 menembak mati tersangka terorisme Dr. Sunardi yang disebut-sebut berstatus penanggung jawab Hasi. Kata Fadlizon, sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tahun 2014 sampai 2019, setiap hari dia menerima berbagai delegasi, bahkan hingga puluhan orang delegasi masyarakat yang dia terima mewakili berbagai spektrum golongan dan kepentingan, baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan maupun courtesy call. Sebagai wakil rakyat, dia selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi dia sebagai anggota DPR RI. Fadlizon mengatakan pada 28 Mei 2015 dirinya bersama Fahri Hamzah yang saat itu juga pimpinan DPR menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam dipimpin oleh Bahtiar Nasir. Rombongan Bahtiar Nasir disebut menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan serta pakaian bagi pengungsi korban perang.
Karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, rombongan FIPS disebut Fadlizon meminta dirinya dan Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat secara simbolik yang menyerahkan bantuan kemanusiaan itu kepada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan para wartawan yang hadir. Fadlizon menegaskan total sumbangan $20.000 merupakan dana masyarakat yang berpartisipasi dalam penggalangan, bukan uang pribadinya maupun dari Fahri Hamzah. Fadli mengaku memang kenal dengan 3 anggota delegasi namun tak kenal dengan sisanya. Fadlizon juga menyebut rombongan FIPS juga menemui Kemlu sebelum bertemu dirinya dan juga Fahri Hamzah. Dia dan juga Fahri Hamzah kenal dengan 3 anggota delegasi FIPS yaitu Ustaz Bahtiar Nasir, Mustafa Nahra, serta pengacara Ahmad Mihdan. Namun 4 orang lain dia tak kenal. Sebelum bertamu ke DPR pada 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertamu ke Kemenlu yang diterima oleh Wakil Menlu, dan Kementerian Luar Negeri juga menyambut baik kegiatan FIPS dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan FIPS terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan. Fadlizon kemudian menyebut upaya mengaitkan dirinya dengan teroris merupakan fitnah, sama seperti kasus Farid Ogbah yang sempat ke istana. Ya heran jika peristiwa seperti ini dikait-kaitkan. Upaya untuk mengait-ngaitkan dengan dugaan teroris adalah fitnah belaka. Secara politik, saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor. Sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Jokowi dengan terorisme hanya karena peran penerima terduga teroris Farid Ogbah di istana. Sebagai informasi, pada 29 Juni 2020, Farid Ogbah pernah diterima Presiden Jokowi di istana. Pada 16 November, Farid Ogbah ditangkap oleh Densus 88 sebagai terduga teroris. Apakah dua peristiwa itu yang berlainan itu bisa dikait-kaitkan? Anggota DPR RI Fadlizon menampik dirinya terlibat dengan kelompok teroris dan memastikan tak pernah menyumbang atau mendanai kelompok teroris manapun. Saat ditemui di kediamannya di Lubuak Batingkok, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Fadli mengatakan bahwa isu itu adalah fitnah dan foto yang beredar merupakan foto di tahun 2015. Ia mengatakan bahwa saat itu FIPS yang dipimpin oleh Ustaz Bahtiar Nasir menggalang dana untuk pengungsi Suriah di perbatasan Turki. Namun karena dana itu digalang dari masyarakat, mereka meminta waktu kepadanya dan Fahri Hamzah yang ketika itu wakil ketua DPR juga diterima dan dia menerimanya. Dia mengungkapkan bahwa alasan FIPS meminta untuk menyerahkan uang itu karena pihak FIPS menilai dirinya sebagai wakil rakyat yang pantas untuk menyerahkan uang itu. Saya sebagai wakil rakyat Indonesia dinilai pantas untuk menyerahkannya karena uang itu berasal dari sumbangan rakyat Indonesia. Di mana isu mengaitkan Fadlizon dengan kelompok teroris itu mencuat setelah tersebarnya foto dengan salah satu terduga teroris yang diamankan Densus 88 beberapa waktu lalu.